Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adik pembelajar fisika, sahabat Sakopindo yang hebat dan luar biasa. Semoga senantiasa sehat selalu untuk meraih kesuksesan hari ini. Adik-adik sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.11, yaitu menganalisa cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan membahas tentang teropong. Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kita dapat menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan pembesaran pada teropong, serta kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik itu secara perhitungan maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teropong. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan berikut ini. Sahabat fisika yang berbahagia, kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita tentang alat optik bagian yang keempat, yaitu tentang teropong. Sebenarnya apa sih teropong itu? Teropong itu adalah alat optik yang terdiri dari dua lensa positif, yaitu lensa objektif yang dengan objek dan lensa okuler yang dengan mata, yang dipergunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh. Tapi inti pokoknya bahwa teropong kalau kita bandingkan dengan mikroskop, maka untuk teropong lensa objektifnya memiliki fokus lebih besar daripada fokus lensa okuler. Sedangkan kalau kemarin kita bicara tentang mikroskop, itu kebalikannya. Teropong sendiri itu banyak jenisnya, maka nanti kali ini yang kita bahas yaitu tentang teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung, maupun teropong pantul. Baiklah sahabat fisika, mari kita kupas satu-satu. Yang pertama yang kita bahas adalah teropong bintang. Sesuai dengan namanya, maka teropong bintang itu adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh. Dan menurut perhitungan, kalau nanti kita mempergunakan teropong dengan mata tak berakomodasi, maka panjang teropongnya sama dengan jarak fokus lensa objektifnya ditambah jarak fokus lensa okulernya. Sedangkan pembesaran untuk mata tak berakomodasi sama dengan jarak fokus objektif dibagi jarak fokus okuler. Tapi kalau kita mempergunakan mata berakomodasi maksimum, maka panjang teropongnya itu sama dengan F objektif ditambah S okuler, sedangkan pembesarannya sama dengan F objektif dibagi S okuler. Perjalanan sinarnya dapat kita tinjau sebagai berikut. Mari kita telaah pelan-pelan bahwa yang kita amati itu adalah benda yang sangat jauh, sehingga kalau ada benda yang sangat jauh ditangkap oleh lensa objektif, maka bayangannya adalah berada di fokus lensa objektif.
dengan perjalanan sinar melalui fokus lensa objektif, maka dibiaskan sejajar garis utama. Sedangkan yang melalui vertex atau pusat lensa diteruskan. Pertemuannya di sini adalah merupakan jarak bayangan lensa objektif. Karena bendanya jauh tak terhingga, maka bayangannya berada di titik fokus. Lah bayangan benda dari lensa objektif ini menjadi benda untuk lensa okuler. Ya. Karena pengamatannya itu menggunakan mata tak berakomodasi, maka nanti jarak S okulernya itu sama dengan jarak fokusnya untuk lensa okuler. Sehingga perjalanan sinarnya hampir sama karena sama-sama lensa positif, sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, sedangkan melalui vertex diteruskan. Jadi nanti diperoleh bayangan jauh tak terhingga. Sehingga kalau ditanya untuk mata tak berakomodasi seperti ini, maka jarak fokusnya tidak lain sama dengan seperti yang saya ungkapkan tadi, sama dengan panjangnya fokus lensa objektif ditambah fokus lensa okuler. Lah pembesarannya ya sama dengan ini F objektif dibagi F okuler. Begitulah tentang jalan bayangan untuk teropong bintang. Maka yang enjoy mata kita, maka pengamatannya menggunakan mata tak berakomodasi. Ya, bagaimana dengan kalau mata berakomodasi? Berarti nanti untuk lensa okulernya bendanya di ruang satu, sehingga nanti untuk lensa okuler bayangannya diperoleh di ruang 4. Kalau ditanya berapa panjangnya, ya tinggal ganti aja FOK-nya itu diganti dengan SOK-nya. Sedangkan kalau ditanya berapa pembesarannya, maka sama dengan FOB dibanding SOK. Itu untuk mata yang berakomodasi, ya. Saya kira cukup jelas untuk jenis yang pertama. Mari kita lanjutkan untuk jenis yang berikutnya. Berikutnya adalah teropong bumi. Kalau kita tadi mengamati benda di langit yang sangat jauh, kita mempergunakan teropong bintang. Tapi untuk mengamati benda yang jauh di bumi, kita menggunakan teropong bumi. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di teropong bumi ini terdapat lensa pembalik. Jadi nanti diharapkan untuk teropong bumi ini dengan adanya lensa pembalik, maka nanti dihasilkan gambar yang tegak. Jadi kesimpulannya bahwa teropong bumi ini memiliki 3 lensa. Yang pertama lensa objektif, yang kedua lensa okuler, sedangkan yang berfungsi sebagai pembalik adalah lensa positif juga.
Maka kalau ditanya berapa panjang teropongnya, ya sama dengan F objektif ditambah F okuler ditambah 4F pembalik. Kenapa kok di sini 4F pembalik? Berarti bendanya nanti tidak merubah besar, tapi cuma merubah posisi dari terbalik menjadi tegak. Dan besarnya sama. Nanti bagaimana perjalanan sinar bisa saya jelaskan di lembar berikutnya. Sedangkan pembesarannya untuk mata berakomodasi sama dengan FOB per SOK. Untuk mata tak berakomodasi adalah FOB per FOK. Jadi yang membedakan dengan teropong bintang cuma panjang teropongnya saja. Baiklah, mari kita tinjau perjalanan sinarnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk teropong bumi ini yang membedakan dengan teropong angkasa atau bintang adalah pembalik. Jadi benda yang dari lensa objektif ini diletakkan di titik M atau di jari-jari lensa pembalik, sehingga nanti dihasilkan di sini untuk pembalik bendanya menjadi tegak, tetapi panjangnya atau tingginya sama besar karena terletak di jari-jari. Nah, dan dari bayangan untuk pembalik ini dilanjutkan dengan lensa okuler sebagai benda lensa okuler. Jadi nanti bayangan terakhir diperoleh maya dan tegak diperbesar. Jadi inti pokoknya atau bedanya teropong bintang dengan teropong bumi adalah di lensa pembalik. Sehingga perhitungannya sama antara teropong bintang dengan teropong bumi untuk besar, baik itu mata berakomodasi maupun tak berakomodasi, tapi yang beda adalah panjang teropongnya. Di sana panjang teropongnya ditambah 4 kali dari titik fokus pembalik itu dari ini 1, 2, 3, 4. Saya pikir sudah jelas untuk teropong buminya. Baiklah sahabat-sahabat fisika, mari kita lanjutkan dengan teropong berikutnya, yaitu teropong panggung. Teropong panggung itu merupakan teropong bumi. Bedanya tidak mempergunakan lensa pembalik. Jadi teropong panggung ini juga disebut juga teropong Galileo. Lah kenapa tidak menggunakan lensa pembalik? Karena lensa okulernya sudah mempergunakan lensa negatif. Dengan adanya lensa okuler yang negatif, maka bayangan yang terbentuk tidak terbalik. Dan panjang teropongnya untuk lensa panggung ini sama dengan fokus lensa objektif dikurangi lensa okuler. Sedangkan pembesarannya sama dengan fokus lensa objektif dibagi lensa okuler. Lah bagaimana perjalanan sinarnya kok tidak mempergunakan lensa pembalik untuk teropong panggung ini? Maka bisa dijelaskan dengan perjalanan sinar seperti pada gambar.
benda jatuh dari benda diamati dari titik jauh tak terhingga, maka nanti diperoleh bahwa bayangan untuk lensa objektif jarak bayangannya itu sama dengan fokus lensa objektif. Selanjutnya, benda yang di titik fokus lensa objektif ini merupakan benda maya untuk lensa okuler. Dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Perjalanan sinarnya bagaimana? Ya seperti tadi, untuk benda seperti ini perjalanan sinarnya sejajar sumbu utama seolah-olah dibiaskan dari titik fokus. Sedangkan yang melalui vertex atau sumbu utama maka diteruskan. Nah, di sini kita tidak memerlukan lagi lensa pembalik karena bayangan terakhir yang kita peroleh sudah merupakan bayangan tegak dan diperbesar. Untuk memperjelas pembahasan kita, mari kita lihat contoh soal yang ada di buku pintar. Contoh soal yang pertama, ada teropong bintang memiliki pembesaran 40 kali. Saat digunakan, matanya tak berakomodasi. Jika panjang teropongnya adalah 20,5 cm, ini teropongnya teropong bintang, maka tentukan titik fokus lensanya. Nah, karena teropong bintang, informasi yang kita dapat pembesarannya adalah 40 kali, sedangkan panjangnya adalah 20,5 kali. Maka untuk mencari lensa okuler dan lensa objektifnya, kita bisa memanfaatkan dari pembesaran ini, bahwa pembesaran adalah M sama dengan F objektif dibanding F okuler, itu sama dengan 40, artinya bahwa F objektifnya itu sama dengan 40 kali F okulernya. Persamaan satu ini kalau kita gabung dengan konsepnya D itu sama dengan FOB ditambah FOK yang ternyata sama dengan 20,5, maka kita peroleh bahwa di sini ada 41 FOK sama dengan 20,5, sehingga FOK-nya tidak lain sama dengan 20,5 dibagi 41 sama dengan 0,5. Nah, FOK-nya sudah ketemu 0,5, sedangkan pembesarannya 40, artinya FOB itu kan tidak lain M dikalikan FOK, maka sama dengan 20. Jadi dari perhitungan ini kita bisa menentukan bahwa titik fokus lensa objektifnya adalah 20 cm. Sedangkan titik fokus untuk lensa okulernya adalah 0,5 cm. Contoh soal yang kedua. Ini dari buku pintar soal 12.12 ya. Ada seorang mengamati objek pada jarak 1 km, berarti kan ini jarak jauh, dengan menggunakan teropong bumi
Jika jarak fokus lensa objektifnya itu 40, sedangkan lensa okulernya adalah 8, sedangkan fokus lensa pembaliknya adalah 5, maka tentukan panjang teropong dan pembesaran anguler teropong untuk pengamatan yang pertama menggunakan mata berakomodasi maksimum. Yang kedua untuk mata tak berakomodasi. Baiklah, kalau dari soal kita analisa, objeknya itu kan jauh 1 kilometer. Itu artinya bahwa bendanya sangat jauh. Kalau bendanya sangat jauh sama artinya bahwa S objektifnya itu sama dengan tak terhingga. Kalau S objektifnya sama dengan tak terhingga, maka bayangannya, jarak bayangannya pada lensa objektif pasti sama dengan fokusnya. Ini informasi kita yang pertama. Padahal dari informasi soal itu FOB-nya 40, FOK-nya 8 cm, sedangkan fokus pembaliknya 5 cm. Jangan lupa di situ bahwa F objektifnya itu selalu lebih besar daripada F okulernya. Ini kan sifat daripada teropong. Kalau kebalik itu sifat daripada mikroskop. Sehingga untuk mata yang berakomodasi maksimum, maka jarak S okuler aksennya atau bayangannya itu kan sama dengan min jarak terdekatnya atau min 25. Maksudnya terdekat di sini adalah jarak terdekat yang masih dapat dilihat oleh mata dengan normal, berarti punctum proximum. Sehingga kalau kita hitung SOK-nya itu kan sama dengan FOK, SOK aksen min FOK. Ini kalau bingung ini rumus dari mana, dari penurunan super F itu ya, kita langsung, maka kita peroleh bahwa SOK-nya atau jarak benda pada lensa okulernya sama dengan 6,1. Sehingga panjang teropongnya sama dengan FOB ditambah FOB ditambah SOK. Kenapa SOK? Jawabannya mata berakomodasi maksimum. Sehingga di sini adalah SOK bukan FOK. Ya. Sehingga kalau kita masukkan 40 ditambah 4 kali 5 ditambah 6,1, jawabannya 66,1 cm. Pembesarannya FOB per SOK sama dengan 40 dibagi 6,1, 6,7 kali. Sedangkan untuk mata tak berakomodasi, maka SOK aksennya atau jarak bayangannya itu sama dengan min PR atau min tak terhingga. Kalau bayangannya di titik tak terhingga, maka bendanya, jarak bendanya di lensa okulernya sama dengan jarak fokusnya. Sehingga panjang teropongnya sama dengan FOB ditambah 4 FP plus FOK. FOB jarak fokus objektif, FP itu jarak fokus pembalik, FOK itu jarak fokus okulernya. Berarti 40, 4 kali 5 tambah 8, maka jawabannya 68 cm. Bagaimana dengan pembesarannya? Maka sama dengan FOB per FOK. Sama dengan 40 per 8 sama dengan 5 kali. Kalau kita amati
Apa yang membedakan untuk pengamatan dengan mata tak berakomodasi dengan mata yang berakomodasi maksimum? Maka pembahasannya atau yang membedakan adalah SOK-nya. Kalau di pembahasan sebelahnya ini SOK-nya sama dengan FOK karena matanya tak berakomodasi, artinya bayangan di lensa okuler sama dengan tak terhingga. Itu yang membedakan, sehingga baik panjang maupun pembesarannya untuk mata berakomodasi maksimum kita mempergunakan SOK, sedangkan untuk mata tak berakomodasi mempergunakan FOK.